Oke, baik. Ada yang ingin bertanya lagi? Dari Eh, kelompok dua mau langsung menjawab atau ditampung dulu? Bisa langsung menjawab saja. Oke, tapi sebentar ya. Tadi ada yang unmic lagi siapa ya? Perkenalkan nama saya Endang Rasitawati dengan NIM 231610011. Izin bertanya. Kan tadi eh, seorang pengusaha harus memiliki mental yang tangguh untuk menuju keberhasilan dan kesuksesan. Nah, pertanyaannya, apakah seorang pengusaha yang memiliki gangguan mental atau depresi, depresinya masih tingkat awal, itu kemungkinan usahanya gagal atau bagaimana? Terus cara mengatasi hal tersebut bagaimana agar tujuan awalnya tetap tercapai? Seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke. Untuk menjawab pertanyaan Mbak Nova ini ya, bagaimana agar relasi lebih luas untuk individu yang sulit berkomunikasi dengan individu lainnya? Oke, seperti yang Mbak Endang ulik tentang pertanyaannya sebelumnya, hal ini dimulai dengan memperkuatkan mental kita. Kita bisa, kita nggak bakal bisa mulai sesuatu kalau kita nggak punya mental yang tangguh. Kita harus punya set of mindset dulu untuk yakin terhadap kita mulai sesuatu. Seperti misalnya kita itu banyak kayak, sebenarnya kita itu punya banyak potensi, tetapi kita cuman belum berani sendiri dalam memulainya segala sesuatu ini. Nah, jadi dengan itu bagaimana kita caranya mendapatkan relasi yang lebih luas ini? Kita bisa mulai dengan berkomunikasi dengan orang-orang sekitar dan ikut aktif terhadap kegiatan-kegiatan tersebut. Atau kita bisa kayak kalau dalam ranah kita sendiri sebagai entrepreneurship, kita bisa mulai dalam kolega kita atau teman-teman kita yang ada dalam lingkungan edukasi kita sendiri. Terima kasih. Apakah sudah cukup menjawab? Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Mbak Endang tadi, kalau tidak salah mencakup dengan bagaimana kayak kemungkinan apakah bisa suksesnya seseorang yang mengalami gangguan mental atau depresi ringan untuk melakukan kayak seperti entrepreneurship atau kewirausahaan. Seperti itu kah? Iya. Oke. Kalau dari dalam hal itu sendiri, banyak kok sebenarnya yang dari kayak pengalaman-pengalaman yang udah ada di luar sana. Kalau bahkan orang-orang yang kayak bermasalah ini katanya, atau yang mentalnya mengalami depresi sebagai seperti itu, mereka malahan yang lebih banyak secara aktif mengisi ranah lingkup kayak wirausaha seperti ini. Jadi sebenarnya apakah seorang mengalami depresi, keterbatasan, disabilitas, tidak begitu mengaruhi tentang bagaimana progres usaha seperti atau kewirausahaan itu. Da, kayak kembali lagi ke pertanyaan sebelumnya ini sendiri, hal ini kan juga bisa lagi diatasi menggunakan relasi yang luas juga, hingga nanti kayak mungkin bisa dibantu atau dikasih pengarahan sendiri seperti itu. Intinya cari interaksi,
cari jaringan untuk membantu semuanya. Apakah sudah menjawab, Mbak Indah? Sudah, Mas. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, apakah ada yang ingin bertanya lagi dari teman-teman untuk kelompok satu? Oke, boleh dari Sinta. Oke, silakan open mic-nya. Eh, izin bertanya, Mas. Tadi kan udah dijelasin sama Mas Iqbal. Cuman agak ingin tahu aja bagaimana kita sebagai orang yang ingin membuka usahawan atau kita sebagai wirausahawan itu biar bisa marketingnya bagus itu cara paling mudah itu seperti apa? Terima kasih. Oke, makasih pertanyaannya dari Mbak Sinta ini. Ya. Mhm. Untuk bagaimana kita caranya sebagai yang Mas Iqbal bilang mendapatkan marketing yang bagus seperti ini sendiri jatuh lagi ke seperti pertanyaan sebelumnya yaitu interaksi sosial dan jaringan. Nah, dari dalam hal ini sendiri kita bisa kayak menyebarkan hal itu dari kayak interaksi yang kita miliki. Kalau kita punya kolega sendiri yang kita bisa mulai tawarin dari awalnya hingga kayak mereka sendiri bakal kayak menawarkan hal produk kita ke atau jasa kita ke orang-orang lain di luar sana, kenapa tidak? Jadi paling sederhana dan paling efektif kalau menurut saya sendiri dengan memiliki jaringan luas itu sendiri kita bisa mulai marketing dari dalam hal itu sendiri. Untuk marketing selanjutnya lagi kayak seperti melalui periklanan kita bisa menggunakan yang paling sederhana dari konten-konten yang kita bisa upload dari ke TikTok, misal YouTube, Instagram seperti itu. Dan untuk kayak seperti kapan harus menggunakan iklan yang efektif atau yang terkesan profesional gitu, itu sendiri, kita nanti bakal melihat seiring dengan budget kita sendiri. Kita mungkin bisa kalau kayak udah besar seperti itu, kita bisa menyewa talent, memperbaiki kualitas kayak misal kalau kita bikin iklan atau video seperti itu, kualitasnya terus bisa diperbagus. Tapi kita bisa mulai dari paling awal itu sendiri menggunakan relasi kita. Selanjutnya kita menggunakan kayak seperti iklan-iklan tadi yang sederhana dari bisa dimulai dari handphone itu sendiri. Lalu kalau next usahanya sudah berjalan, kita bisa meningkatkan kualitasnya dengan profesionalisme seperti menggunakan video-video tersebut dan kita menggunakan talent-talent yang lebih berbakat. Apakah sudah cukup menjawab? Terima kasih, Mas, sudah cukup menjawab. Oke, sama-sama. Oke, apakah ada lagi? Ini ke kelompok satu, apakah nggak ada pertanyaan? Pertanyaan kelompok satu, apakah nggak ada? Oke, jika cukup, ini berarti untuk presentasi pertemuan 2 sama 3. Berarti udah selesai ya. Tapi sebelumnya jangan keluar dulu, akan saya absen. Terima kasih untuk kelompok satu dan kelompok 2 yang sudah mempresentasikan materinya dan tanya jawab tadi ya.